Sebelum kita mengikuti bacaan pelajaran sekolah sahabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan roh yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Senin 23 Februari 2026. Pelajaran yang ke-9 di triwulan yang pertama. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah Jika Engkau Bertekun dalam Iman. Bacalah Kolose 1 ayat 23. Menurut Anda, apakah yang Paulus maksudkan dengan tetap teguh dan tidak bergoncang dalam iman? Kolose 1 ayat 23. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Dalam bahasa Yunani terdapat 4 jenis pernyataan jika, masing-masing dengan nuansa yang berbeda. Pernyataan yang digunakan di awal Kolose 1 ayat 23 mengasumsikan bahwa kondisi tersebut benar. Artinya, Paulus mendorong jemaat Kolose dengan keyakinan bahwa mereka memang akan tetap bertekun dalam iman, sebagaimana yang segera ia tunjukkan. Paulus telah melihat bukti iman dan keteguhan mereka. Kolose 2 ayat 5. Namun demikian, harapan mereka tetap bersyarat, bergantung pada ketekunan mereka dalam menapaki jalan iman yang telah mereka tempuh. Gagasan tentang ketekunan ini tercermin dalam kata Yunani yang diterjemahkan sebagai bertekun. Kolose 1 ayat 23. Kata ini digunakan untuk para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang terus mendesak Yesus agar memberikan jawaban tentang apa yang harus dilakukan terhadap perempuan yang kedapatan bersinah. Yohanes 8 ayat 7. Kata yang sama juga digunakan dalam kisah Petrus yang terus mengetuk pintu setelah Rode mengenali suaranya, tetapi malah meninggalkan pintu dalam keadaan terkunci dan berlari ke dalam untuk memberitahu orang lain. Kita bisa membacanya di Kisah 12 ayat 16. Kata ini juga digunakan oleh Paulus yang mendorong Timotius untuk tetap memegang teguh ajaran doktrin dan pedoman praktis yang telah ia ajarkan. 1 Timotius 4 ayat 16. Maknanya di sini sama, kecuali bahwa kata ini diterapkan kepada orang percaya secara umum. Seperti yang akan kita lihat dalam pelajaran pekan depan, Paulus khawatir bahwa jemaat Kolose mungkin mengejar cara-cara keselamatan yang berpusat pada manusia, gantinya berpegang teguh pada pengharapan yang ditawarkan oleh Injil. Kata teguh merujuk pada dasar iman dan kasih yang kokoh yang didasarkan pada firman Allah. Terkait dengan gagasan ini, kata Yunani yang diterjemahkan sebagai tidak bergoncang mengacu pada suatu struktur yang tidak tergoyahkan dan secara lebih luas pada seorang Kristen yang tidak dapat digeser dari pengharapan Injil. Kolose 1 ayat 23. Kata yang sama juga digunakan dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bertentangan dengan kepercayaan umum tentang sekali diselamatkan, tetap diselamatkan, Paulus justru mengatakan sesuatu yang sama sekali berbeda. Bagaimanakah pengalaman Anda mengenai pentingnya bertekun dalam iman? Dengan kata lain, mengapa Anda harus selalu secara sadar memilih untuk melakukannya? Apakah yang akan terjadi jika Anda tidak melakukannya?
Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk pelajaran hari ini, di mana kami dikuatkan untuk bertekun di dalam iman. Untuk kami dapat tetap teguh dan tidak mudah goncang. Ya Tuhan, hanya Engkaulah pengharapan kami, hanya Engkaulah yang dapat menguatkan kami. Tuntunlah kami ya Tuhan, di jalan-Mu. Mampukanlah kami untuk tetap teguh dalam iman kami, walaupun begitu banyak pencobaan yang berada di sekitar kami, walaupun begitu banyak tantangan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk janji-Mu akan selalu bersama dengan kami dan meneguhkan iman kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah pelajaran Sekolah Sabat Senin 23 Februari 2026. Sampai bertemu di pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.